Dan secara sejarah, ini penting banget untuk kalian belajar sejarah juga, kenapa? Karena kelas menengah ini adalah kelas yang baru, ya. Lu kalau bener-bener pelajarin middle class nih, kita sebutnya middle class ya, itu belum ada 100 tahun loh. Jadi dari dulu tuh selalu elit, petani, ya, elit, budak, elit, budak. Nggak pernah ada elit kelas menengah budak. Ini baru ada kapan? 1945, ya, itu kemerdekaan Indonesia itu. Tapi kalau kalian lihat di dunia apa yang terjadi 1945, itu zaman US tuh post war. Jadi dijual tuh the American Dream sejak saat itu. Orang pindah ke Amerika, jadi imigran di sana, bisa kerja, gajinya lumayan tinggi, punya rumah segala macam. Ini konsep yang baru banget ya teman-teman. Energi itu waktu itu murah ya, banyak demand untuk rekonstruksi, jadi kan dunia habis hancur. Jadi dari dulu dunia ini selalu bekerja di separasi yang ekstrim antara elit dan juga budak. Dan dunia itu menurut gua agendanya mereka mau bawa dunia ke era itu lagi, mereka nggak mau ada kelas menengah. Nah problemnya apalagi nih ketika kita jadi kelas menengah di era sekarang, ketika kalian punya orang tua yang kelas menengah juga, mereka kan punya rumah tadi, PNS, mereka bekerja, mereka punya segala macam, problemnya satu, mereka biasanya nggak punya tabungan, ya, karena mereka nggak pernah diajarin investasi. Mereka tidak punya yang namanya dana pensiun. Mereka kena bius. Jadi kelas menengah yang dulu tuh dibius. Oh lu nonton TV ya, lu liburan setahun sekali, tapi mereka nggak punya dana pensiun. Jadi ketika nanti mereka sakit, mereka tua, yang tanggung siapa? Anak-anaknya yang kelas menengah yang udah kena semua problem ini. Ya itu cara mereka ngilangin kelas menengah. Anak-anak ini kan punya beban ketika orang tuanya sakit nanti kan orang tua namanya ya, uangnya semua dihabisin ke sana. Ketika uangnya habis, masa depannya dia juga udah habis, orang tuanya habis itu meninggal, anaknya gimana? Hutang biaya rumah sakit, hutang rumahnya sendiri, hutang mobil. Akhirnya orang yang berhutang terus dan nggak punya duit apa? Stres. Makanya jadi gila habis. Jadi anaknya akan turun tuh dari tadi hidupnya lahir di kelas menengah, anaknya akan jadi kelas yang di bawah. Dan anaknya dia akan spiral. Habis itu kemiskinan struktural, turun terus. Dan gak ada yang bisa bantu lu, gua kasih tau lu di sini kecuali diri lu sendiri. Jadi terserah lu mau percaya apa yang gua ngomongin, lu mau bilang ini semua bullshit, tapi kita akan lihat aja 5 tahun apakah ini akan kejadian atau tidak. Nah, untuk lu yang sekarang kelas menengah, solusinya apa? Satu, ya ini menurut gue yang paling fatal dan krusial, stop mikir bahwa rumah lu itu adalah aset lu, ya. Jadi untuk yang disaranin ambil KPR sama orang tuanya, jangan, gitu. Jangan sama sekali. Jangan anggap primary home lu itu sebagai aset utama lu. Itu mindset yang sangat 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 keliru, yang akan bikin future value lu hilang. Jangan anggap aset itu sebagai sesuatu yang tidak men-generate cash flow, ya. Kita lihat, saham itu ngasih lu apa? Dividen. Lu bahkan beli surat hutang pun menghasilkan lu imbal hasil. Lu beli Bitcoin pun lu dapat yield. Tapi lu beli rumah lu dapat apa? Lu dapat atap yang bocor. Keluar biayanya.